baik kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yaitu konsep teori penawaran. Yang pertama, pengertian penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Teori penawaran yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Pada dasarnya terdapat garis harga yang tidak terbatas jumlahnya di atas titik perpotongan antara kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata, dan dari sinilah terjadinya beberapa kuantitas yang dapat ditawarkan pada setiap tingkatan harga. Penawaran adalah suatu daftar yang menunjukkan jumlah-jumlah barang itu yang ditawarkan untuk dijual kepada berbagai tingkat harga tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep penawaran dalam perspektif Islam. Secara umum, tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islami. Sejauh ini, hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan, bentuk kurva secara umum pada hakikatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam, yaitu yang pertama, bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi dan ekonomis. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal ini yang diharamkan atas manusia itu pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan mengancam kemaslahatan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yani Delvianti, NIM 3219208, akan melanjutkan penyampaian materi bagian B tentang hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat dan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Faktor mempengaruhi produsen menawarkan produknya pada suatu pasar. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan naik, maka barang yang ditawarkan juga meningkat. Yang kedua, harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti naik, maka penjual juga meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketiga, biaya produksi. Biaya produksi itu seperti biaya untuk membeli bahan baku, gaji pegawai, dan lain-lain. Yang keempat, kemajuan teknologi. Adanya teknologi lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang kelima, pajak. Jika barang tersebut dikenakan pajak, maka harga barang-barang tersebut juga menjadi tinggi. Yang keenam, tujuan perusahaan. Dalam praktiknya ada perusahaan yang takut ambil risiko sehingga penawarnya rendah. Mereka tidak akan memproduksi banyak agar tetap untung meskipun sedikit. Baiklah, saya Rizky Afrita, NIM 3219207 akan melanjutkan tentang penjelasan dari tema saya, yaitu implementasi pajak dalam penawaran. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menurut beberapa ahli sebagai berikut. Saya Rani Gusmeli, NIM 3219243 akan membacakan materi poin C, yaitu implementasi pajak dan zakat dalam penawaran. Yang bagian kedua yaitu implementasi zakat dalam penawaran. Zakat memiliki beberapa makna, yaitu bertambah, tumbuh, dan juga keberkahan. Zakat secara istilah yaitu suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan cara memberikan
sebagian dari kadar harta yang dimiliki oleh pribadi kepada orang lain yang lebih membutuhkan sesuai dengan syariat Islam. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Dalam hal ini, zakat yang dikenakan yaitu zakat perniagaan. Di sisi lain adalah pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat kegiatan produktif dari mustahik terhadap kurva penawaran.